Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin, mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun. لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah salat Id yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk sekedar pengumuman agar segera merapat ke lapangan salat Id karena sesaat lagi salat Id akan dilaksanakan. Terima kasih. Umi, bisa keluarin dia? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar.
الله
أكبر على ما هداه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah salat Idul Adha yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan salat Id secara berjamaah, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu jamaah sekalian. Yang pertama, salat Id sendiri terdiri dari 2 rakaat, dan pada rakaat yang pertama diawali dengan takbiratul ihram dan diikuti dengan 7 kali takbir. Sekali lagi, pada rakaat pertama ada 7 kali takbir di luar takbiratul ihram, dan takbir pada takbir di luar takbiratul ihram itu adalah hukumnya sunnah. Pada rakaat yang kedua ada 5 kali takbir di luar takbiratul ihram. Sekali lagi, pada rakaat yang kedua terdiri dari 5 kali takbir di luar takbiratul ihram. Salat Id sendiri terdiri dari 2 rakaat dan dimulai dengan salat terlebih dahulu dan diakhiri dengan khutbah. Dan pada salat Id tidak ada azan dan iqamah. Sekali lagi, pada salat Id tidak ada azan dan iqamah. Dan yang bertindak pada pagi hari ini sebagai khatib adalah Al-Imam Ustaz Junaid Ibrahim Iha, pengelola Pondok Pesantren Mahat Darul Hadis. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lurus dan lepas dari sholat. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim,
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang baru datang boleh sholat 2 rakaat sebagaimana biasanya sholat Id. Wa qala rabbuna jalla jalaluhu ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى في التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله hamba-hamba Allah Azzarallahu wa iyyakum yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tanpa terasa kita telah berada pada bulan Dzulhijjah. Kita telah sampai pada suatu hari di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengukuhkan hari tersebut pada tahun ke-10 Hijriah yang merupakan awal diwajibkan haji bagi manusia, khususnya bagi kaum muslimin, sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan dalam ayatnya walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan merupakan kewajiban berhaji bagi manusia untuk melakukan haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu untuk melakukan perjalanan tersebut. Maka dengan itulah disyariatkan kepada manusia khususnya kaum muslimin satu ibadah yang merupakan rukun Islam yang kelima atau merupakan bagian dari rukun Islam, yaitu melakukan haji ke Baitullah. Namun lagi-lagi kaum muslimin di seluruh dunia pada umumnya dan di Republik Indonesia ini, di bumi ibu pertiwi ini, sudah pada 2 tahun ini kita harus menangis, kita harus bersedih, kita harus mengelus dada karena kewajiban yang mulia ini tidak lagi dapat dilakukan oleh kaum muslimin. Apakah itu dengan alasan pandemi corona yang wallahu alam, corona itu barangkali masih berada di dalam alam gaib, atau berada di dalam sebuah sistem yang besar, tekanan-tekanan yang sebentar lagi akan meledak dan memecah belah bangsa Indonesia ini.
menghancurkan bangsa Indonesia ini. Ibu Pertiwi akan kehilangan kendali ketika masyarakat tidak lagi mempercayai pemerintahnya, dan pemerintah telah dilemahkan oleh sebuah sistem yang besar. Maka tangan raksasa di belakang itu akan datang dengan mengatasnamakan kemanusiaan. Disitulah manusia akan menggadaikan imannya. Disitulah manusia akan meninggalkan keislamannya. Disitulah manusia akan berhadapan dengan suatu fitnah yang besar, fitnah akhirul zaman. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan hal ini kepada kita dalam satu hadis yang mulia, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah di dalam musnadnya, dan juga diriwayatkan oleh penulis-penulis kitab sunan, yaitu beliau bersabda, Yushikum, sebentar lagi akan datang kepada kalian, hampir saja akan tiba masanya, antaja'a alaikumul umam kama taja'al asalatu ala qas'atiha. Bangsa-bangsa ini akan mengerumuni kalian. Sebentar lagi akan datang masanya di mana tangan-tangan raksasa akan bersatu padu melakukan koalisi untuk mengerumuni kalian, menjajah kalian, memerangi kalian. Kama taja'a alaikum al-asalatu ala qas'atiha, sebagaimana orang-orang yang kelaparan akan datang mengerumuni sebuah nampan nasi. Bayangkan ayyuhal hadirun, jamaah kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Cobalah Anda bayangkan dan Anda renungkan bagaimana orang-orang yang kelaparan dilepaskan pada sebuah tempat, lalu disuguhkan kepada mereka satu loyang nasi, maka mereka akan berebutan kepada nasi tersebut, ataukah mereka akan cakar-mencakar untuk memakan satu parteng papeda atau satu parteng sinoli. Bayangkan bagaimana keadaan manusia ketika itu. Disitulah manusia tidak akan berpikir tentang keimanannya. Disitulah manusia tidak akan berpikir tentang ukhuwah, tetapi yang dipikirkan olehnya hanyalah hidup, dan hidup. Lalu ketika mendengarkan hadis ini, para sahabat pun bertanya, Amin qalilun nahnu hurmaidun ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah ketika itu kami hanya sedikit? Qal bal antum kathir walakinnakum, bahkan kalian ini banyak, kata Rasulullah. Kalian ini banyak, mayoritas di permukaan bumi pada hari ini. Akan tetapi kalian itu seperti buta, kabuta Israel. Kalian seperti bui di lautan yang mudah diterbangkan atau dibawa oleh arus. Jumlah mayoritas kalian tidak memberikan faedah apa-apa. Kuantitas kalian tidak memberikan manfaat, karena kondisi kalian mudah dibawa, kondisi kalian mudah ditiup, sebagaimana ditiupnya buih di lautan itu. Maka lagi-lagi kita sebagai bangsa Indonesia, warga negara yang hidup di negara yang mempunyai satu identitas yang sering didengung-dengungkan, yaitu Ibu Pertiwi, yang mana seorang ibu itu identik dengan belas kasih terhadap anak-anaknya. Namun kini Ibu Pertiwi itu telah berubah menjadi ibu tiri. Maka demikianlah bagaimana Anda bisa membayangkan kekejaman seorang ibu tiri. Maka demikianlah bangsa Indonesia ini sedang berada dalam satu suasana yang kita tidak tahu akan terjadi apa di hari-hari yang ke depan. Rasulullah telah mengatakan kepada kita di dalam sabda-sabdanya, satakunu fitanun, akan terjadi di akhir zaman nanti berbagai macam fitnah, sampai yurakkiku ba'daha ba'dan.
Sebahagian fitnah, ujian dan bencana itu akan terasa lebih ringan dari sebahagian yang lainnya. Dan Rasulullah mengatakan, la taqumus saah, tidak akan terjadi hari kiamat. Tidak akan terjadi hari kiamat, kata Rasulullah, hatta yakturat zalazul wa yaktural haraj, sampai banyak terjadi gempa. Terjadi gempa di mana-mana. Terjadi gempa hampir di antara permukaan bumi ini. Dan akan terjadi banyaknya al-haraj. Qila wa ma al-haraj ya Rasulullah. Para sahabat pun bertanya, apa itu al-haraj ya Rasulullah? Al-qatlu. Rasulullah mengatakan al-haraj itu adalah pembunuhan, peperangan, pertumpahan darah. Maka lagi-lagi kita katakan bahwa kaum muslimin, khususnya kita hari-hari ini telah hidup di penghujung daripada usia bumi ini. Artinya tidak lama lagi akan terjadinya hari kiamat. Yakin atau tidak yakin, seluruh tanda-tanda kecil dari hari kiamat itu telah nampak di hadapan kita. Bagi orang yang mendalami ilmu agama, mempelajari ayat-ayat Al-Quran secara detail satu demi satu, meneliti dan mentadabburi sabda-sabda Nabi, maka sungguh dia telah melihat seluruh kejadian. Dia telah melihat hampir seluruh tanda-tanda hari kiamat kecil itu telah terjadi. Dan kita hanya tunggu 10 tanda besar dari hari kiamat itu saja. Artinya kehidupan dunia ini tidak akan lama lagi. Maka dikarenakan kehidupan dunia ini tidak akan lama lagi, itu berarti umat ini adalah umat yang akan berhadapan dengan berbagai macam fitnah. Umat ini adalah umat yang akan berhadapan dengan berbagai macam ujian. Umat ini adalah umat yang akan berhadapan dengan berbagai macam bala dan musibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan hal itu kepada kita di dalam banyak hadis. Namun merupakan hal yang tidak dapat kita uraikan semuanya pada kesempatan atau pada khutbah kali ini. Akan tetapi kita katakan bahwa hendaklah masing-masing dari kita merenungi sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah, bahwa Rasulullah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita bahwasanya badiru bil a'mal fitanan kaqat'il lailil muslim, bersegeralah kalian untuk beramal, jangan tunda-tunda beramal, jangan meremehkan beramal, jangan menggampang-gampangkan untuk beramal. Kenapa? Karena kaqat'il lailil muslim fitanan kaqat'il lailil muslim, sebelum datang berbagai macam fitnah-fitnah, sebelum datang berbagai macam ujian-ujian, sebelum datang berbagai macam malapetaka, kaqat'il lailil muslim, karena ujian, musibah, fitnah, malapetaka itu datang bagaikan potongan-potongan malam, kata Rasulullah. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafir, wa yumsi kafiran wa yusbihu mu'minan. Sehingga bisa jadi seseorang pada pagi harinya berada dalam keadaan beriman, tetapi pada malam harinya dia dilalui oleh ujian-ujian, sehingga pada pagi harinya dia menjadi kafir. Atau bisa jadi pada pagi harinya seseorang berada dalam keadaan beriman, namun pada siang harinya dia dilalui oleh ujian-ujian, maka pada sore harinya dia menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradun minad dunya, sungguh dia telah menjual agamanya dengan sepotong keindahan daripada keindahan dunia. Ma'asyiral muslimin, jamaah kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum,
yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, hendaklah kita memperkuat ketakwaan kita kepada Allah, memperkuat ketawakalan kita kepada Allah. Hendaklah masing-masing orang menghisap dirinya, karena masing-masing orang lebih tahu tentang keadaan dirinya. Oleh sebab itu, ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan kepada kita bahwasanya qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah bahwasanya kematian yang kalian lari darinya, kematian yang kalian menghindar darinya, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya dia akan datang menghampiri kalian. Begitu pula Allah mengatakan dalam ayat yang lain, alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim. Tidakkah kalian memperhatikan orang-orang yang keluar dari negeri mereka, mereka lari dari negeri-negeri mereka, lari dari kematian, dan jumlah mereka ribuan orang. Tetapi Allah kemudian berfirman kepada mereka, mutu, matilah kalian semuanya. Maka tidak ada tempat bagi seseorang, tidak ada benteng bagi seseorang, tidak ada istana bagi seseorang yang dapat menghalanginya dari suatu penyakit yang namanya mati. Maka dari itu, hendaklah kita memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah, mempersiapkan diri kita ketika malaikat maut itu datang, maka kita berada dalam keadaan siap. Kita berada dalam keadaan telah mempersiapkan diri kita, pengabdian kita kepada Allah Rabbuna Jalla Jalaluh. Kemudian yang terakhir dari khutbah pada kesempatan yang mubarakah ini, kami ingin menasihatkan kepada kaum wanita bahwa dengarkanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada kita dalam sebuah hadis bahwasanya simfari lam urahuma, ada dua golongan manusia yang aku belum pernah melihat mereka. Dan kalimat ini, hadis ini selalu diulang-ulang oleh Rasulullah pada setiap khutbah beliau, dan kita pun selalu mengulang-ulang keterangan dan peringatan Rasulullah ini, yaitu simfari lam urahuma, ada dua golongan manusia yang aku belum pernah melihat mereka, kata Rasulullah. Mereka akan ada pada akhir zaman nanti, yaitu para penguasa yang menggunakan cambuk, yang dengannya mereka menzalimi rakyatnya, yakni para penguasa yang zalim, para penguasa yang menuntut hak-hak mereka tetapi tidak memberikan kewajiban-kewajiban mereka. Yang kedua adalah nisaun kasiyatun mumirat, adalah para wanita yang berpakaian tetapi pada hakikatnya terlanjang. Para wanita yang berpakaian tetapi pada hakikatnya terlanjang, yang mereka menggunakan sanggul, berjalan dengan menampakkan bentuk-bentuk tubuh mereka. Maka dua golongan manusia ini, kata Rasulullah, lam yajid raihatal jannah, mereka tidak akan pernah mencium bau surga. Mereka tidak akan pernah mencium bau surga, padahal bau surga itu dapat dicium dalam jarak waktu ratusan mil. Maka dari itu hendaklah kita memperhatikan hal ini dengan baik. Kita merenunginya dan masing-masing orang menghisap dirinya. Barakallahu fiikum. Allahumma inna nas'aluka Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu innaka la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma aslih ahwal al-muslimin fi kulli makan wa fi biladina hadha khassa. Allahumma ansur Islam wal muslimin
اللهم انصر الإسلام والمسلمين وفي بلاد الطهور خاصة. اللهم بارك لنا فيما أعطيت، اللهم بارك لنا فيما أعطيت، اللهم بارك لنا فيما أعطيت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، وجعلنا للمتقين إماما، وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.